Central Intelligence Agency Amerika Serikat, CIA jarang muncul di garis depan, tak memakai seragam, tak membawa bendera, tapi jejaknya ada di hampir setiap konflik modern. Mereka tidak selalu menarik pelatuk, mereka menarik tali di balik layar. Dari kudeta senyap di Amerika Latin, perang bayangan di Timur Tengah, hingga operasi rahasia di Asia dan Afrika. CIA bekerja dengan informasi, menyusupkan agen, mendanai kelompok lokal, menggulingkan pemimpin yang dianggap ancaman, atau mengangkat tokoh yang lebih mudah dikendalikan. Banyak pemerintahan runtuh tanpa tahu siapa musuh aslinya. Banyak perang dimenangkan bahkan sebelum peluru pertama ditembakkan. Bagi publik, CIA adalah badan intelijen. Bagi musuhnya, CIA adalah bayangan yang tak bisa ditangkap. Dan bagi sekutunya, senjata paling senyap yang pernah dimiliki Amerika. Mossad, Israel. Mossad jarang terlihat, tidak besar, tidak berisik, tapi ditakuti oleh targetnya di seluruh dunia. Mereka tidak mengumumkan operasi, tidak memberi peringatan. Mereka datang, menyelesaikan misi, lalu menghilang. Dari pemburuan penjahat perang, operasi sabotase lintas negara, hingga eliminasi target bernilai tinggi di luar wilayah Israel. Mossad bekerja dengan presisi ekstrim, identitas palsu, jaringan informan global, operasi cepat, bersih, tanpa jejak, banyak target merasa aman di negeri orang, mengganti nama, mengganti wajah, tapi tetap ditemukan. Bagi publik, Mossad hanyalah badan intelijen kecil. Bagi musuh Israel, Mossad adalah hukuman yang datang terlambat, tapi tak pernah gagal. Ministry of State Security China. MSS bukan lembaga kecil, bukan pula bayangan tunggal, ia adalah jaringan raksasa yang bekerja perlahan, tapi masif. Jarang terdengar namanya di berita, tak sering dikaitkan dengan operasi dramatis, namun pengaruhnya menyebar ke seluruh dunia. MSS tidak selalu membunuh target. Mereka mengambil sesuatu yang lebih berharga, yakni informasi. Spionase ekonomi, pencurian teknologi, penyusupan universitas, perusahaan, dan lembaga riset asing. MSS memanfaatkan diaspora, mahasiswa, pebisnis, hingga perusahaan cangkang. Bukan dengan senjata, melainkan kontrak, kerjasama, dan janji keuntungan. Banyak negara baru sadar setelah rahasianya berpindah tangan. Riset bertahun-tahun hilang dalam satu transfer data. Inovasi strategis berubah menjadi milik Beijing. Bagi publik, MSS nyaris tak terlihat. Bagi dunia industri dan teknologi, MSS adalah pesaing tak kasat mata yang selalu selangkah lebih dulu. Support vector regression dan Glavnoye, Rasvedivatelnoye, Upravlenie, Rasia. Rusia tidak bergantung pada satu bayangan, ia memakai dua. SVR bekerja dalam senyap, penerus langsung KGB, bermain di meja diplomasi, politik, dan pengaruh global. Mereka merekrut, menunggu, dan menanam agen bertahun-tahun. Identitas baru, kehidupan baru, semua demi satu momen penentuan. Sementara itu, GRU bergerak lebih kasar, lebih cepat, lebih berisiko. Ini adalah intelijen militer Rusia, ahli sabotase, operasi hitam, dan perang tidak resmi. Dari Ukraina, Timur Tengah, hingga operasi rahasia di Eropa. Jika SVR adalah otak, maka GRU adalah tangan besi. Banyak operasi gagal secara terbuka, tapi banyak pula yang berhasil tanpa pernah terungkap. Bagi dunia, Rusia terlihat ceroboh. Namun di balik layar, SVR dan GRU terus menekan batas. Karena bagi Rusia, kekacauan juga bisa menjadi strategi, dan ketakutan adalah senjata. Research and Analysis Wing India. RAW tidak suka sorotan, tidak banyak bicara, namun selalu hadir dalam permainan regional Asia Selatan. Didirikan untuk satu tujuan utama, yakni melindungi kepentingan India di luar negeri. RAW fokus ke lingkungan terdekat, Pakistan, Asia Selatan, Samudra Hindia. Operasinya jarang spektakuler di mata dunia, namun sangat menentukan di balik layar. Pengumpulan intelijen militer, operasi kontra terorisme, penyusupan jaringan politik dan keamanan lawan. Raulas bekerja dengan kesabaran, membangun aset lokal, memanfaatkan konflik internal negara tetangga, menekan musuh tanpa harus berperang terbuka. Banyak krisis regional mereda bukan karena diplomasi publik, tetapi karena informasi RAW sampai lebih dulu ke New Delhi. Bagi publik, RAW hampir tak dikenal. Bagi rival regional, RAW adalah mata yang selalu mengawasi dari dekat. Karena di Asia Selatan, satu informasi yang tepat waktu bisa mencegah perang, atau memenangkannya tanpa tembakan. Secret Intelligence Service Inggris, MI6,
tidak mengejar sensasi, tidak tampil keras. Namun pengaruhnya menjangkau jauh melampaui London. Ini adalah intelijen luar negeri Inggris, ahli dalam diplomasi bayangan dan operasi halus. MI6 jarang bergerak sendiri. Kekuatan utamanya ada pada jaringan sekutu, Amerika, Eropa, persemakmuran. Operasinya mencakup kontraterorisme, pengumpulan intelijen strategis, hingga pembongkaran jaringan ekstremis lintas negara. MI6 bekerja dengan pendekatan klasik, rekrutmen manusia bukan hanya teknologi, percakapan rahasia, kepercayaan yang dibangun perlahan, banyak ancaman dihentikan sebelum publik tahu apa yang hampir terjadi. Bagi dunia, MI6 identik dengan James Bond, namun kenyataannya jauh lebih sunyi dan jauh lebih sabar, karena bagi Inggris pengaruh global tidak selalu datang dari kekuatan militer, melainkan dari informasi yang dibagikan kepada sekutu yang tepat, pada waktu yang tepat. Directorate General for External Security, Prancis, DJSE jarang dibicarakan, tidak sepopuler CIA, tidak seterkenal MI6, namun pengaruhnya kuat, terutama di wilayah bekas koloni Prancis, beroperasi tenang tapi agresif saat dibutuhkan. Afrika adalah medan utamanya, Timur Tengah wilayah keduanya. DGSE bergerak dalam kontraterorisme, spionase strategis, dan perlindungan kepentingan Prancis di luar negeri. Mereka menggabungkan dua dunia, operasi manusia di lapangan, dan kemampuan teknis tingkat tinggi, penyusupan jaringan ekstremis, pengawasan kelompok bersenjata, operasi rahasia untuk menjaga stabilitas atau mengubahnya. Banyak operasi DGSE tidak pernah diakui. Keberhasilannya justru diukur dari serangan yang tidak pernah terjadi. Bagi publik, DJSE nyaris tak terdengar. Bagi kelompok bersenjata dan aktor regional, DJSE adalah peringatan yang datang tanpa suara. Karena bagi Prancis, pengaruh global tidak selalu ditunjukkan dengan kekuatan terbuka, melainkan dengan kendali senyap di wilayah strategis. Australian Secret Intelligence Service Australia, ASIS, bukan yang terbesar, bukan pula yang paling ditakuti, namun perannya selalu ada di titik penting, bekerja jauh dari sorotan, namun terhubung erat dengan kekuatan besar dunia. ASIS bergerak aktif di kawasan Indo-Pasifik, Asia Tenggara, Pasifik Selatan, wilayah yang jarang disorot tapi sangat strategis. Kekuatan utama ASIS bukan jumlah agen, melainkan kemitraan. Sebagai bagian dari jaringan Five Eyes, ASIS berbagi informasi dengan Amerika, Inggris, Kanada, dan Selandia Baru. Operasinya mencakup kontraterorisme, pengumpulan intelijen politik dan keamanan, serta pemantauan pengaruh asing di kawasan. ASIS bekerja cepat, adaptif, dan sangat tertutup, sering menjadi mata dan telinga sekutu di wilayah yang sulit dijangkau. Bagi publik, ASIS hampir tak dikenal, namun bagi sekutunya, SIS adalah potongan penting dalam teka-teki global.